Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Al-Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Haddar, Al-Habib Muhammad Al-Siggaf, Al-Habib Abdul Qadir Jilani Al-Mahdar, pengasuh daripada rutinan Khairul Wasilah Al-Habib Hadi bin Ali Zalabidin Al-Mahdar, dan seluruh saudara-saudaranya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan, kaifa bikum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadakum. Nabi berkata kepada para sahabat, sahabat, bagaimana jika kalian semuanya, khitab ini bukan ditujukan hanya kepada sahabat tapi seluruh umat Nabi Muhammad. Bagaimana jika kalian semuanya menghadapi satu zaman, wanita-wanita di zaman itu sudah melampaui batas, udah keterlaluan, pemuda-pemudanya menjadi fasik, dan kamu semuanya meninggalkan jihad fisabilillah. Hadis ini menerangkan bagaimana Nabi menggambarkan akhir zaman. Mengetahui tentang keadaan akhir zaman itu adalah merupakan ajaran Islam. Kalau kita mau menyimak hadis tentang Jibril ketika datang kepada Rasulullah, dan di situ Nabi bersama para sahabatnya, Jibril langsung mendekat kepada Nabi, menyatukan, menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah, dan Jibril bertanya, "Man Islam?" Apa itu Islam? Nabi menjawab. "Man iman?" Apa itu iman? Nabi menjawab. "Man ihsan?" Apa itu ihsan? Nabi menjawab. Setelah itu Jibril bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat? Maka Nabi menjawab, "Mal mas'ul bi'a'lam minha minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian Nabi ditanya, "Wa ma amaratuha?" Apa tanda-tandanya kiamat? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu malaikat Jibril yang menyerupai manusia dari itu pergi. Dan Nabi bertanya kepada sahabat, "Atadruna manir rajul?" Tahu nggak siapa orang tadi yang datang? Sahabat tidak bisa menjawab. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui, kami nggak kenal ya Rasul. Maka Nabi menyatakan, "Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Dia adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian semuanya urusan agama kalian. Agama di sini apa nih? Bahas Islam, iman, ihsan, dan apa tadi? Amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Karena itu ketika kaum muslimin mengetahui tanda-tanda kiamat, dia akan dapat bersikap. Bagaimana jika yang dikabarkan oleh Rasulullah itu terjadi, dan bagaimana sikapnya kita? Kalau Nabi menerangkan tentang yang jelek, tanda-tanda kiamat, janganlah termasuk golongan orang yang disabdakan oleh Nabi. Kalau Nabi memberikan solusi,
maka janganlah kamu membuat keputusan dan tindakan kecuali dengan yang sudah diisyaratkan oleh Nabi. Itu adalah jalan keselamatan. Thariqun najah, thariqus salamah. Nabi menggambarkan tentang tanda kiamat. Bagaimana jika kalian semuanya mendapatkan zaman kalian, perempuan kalian udah melampaui batas. Melampaui batas ini bisa bermakna banyak. Satu, melampaui batas tuntutannya. Yang dituntut terlalu tinggi. Beli lipstik aja harganya 5 juta. Padahal bibirnya doer seperti mujair. Beli pakaian harganya mahal. Belum kalung, belum gelang. Minta dibelikan mobil, rumah yang mewah. Minta dibelikan itu dan ini. Kaifa bikum idza tagha nisaukum? Bagaimana jika kalian sudah mendapatkan zaman perempuan di zaman itu, istri-istri kamu, putri-putri kamu udah melampaui batas, banyak tuntunannya, banyak tuntutannya. Allah, persis kan? Coba perempuan dulu, di zamannya para sahabat nggak begitu. Istri-istri itu adalah yang paling pandai memotivasi dan mendukung kesuksesan suami. Sehingga diceritakan perempuan dulu itu jika suaminya mau bekerja, dia dihadang oleh istrinya ada di pintu. Kemudian dikatakan, utrubil halal, nasbiru alal ju' wala nasbiru alal nar. Mas, cari rezeki yang halal ya. Kami masih sanggup lapar, tapi kami nggak sanggup masuk neraka Allah. Nah kalau udah demikian, insya Allah keluar dari rumah dengan hati yang gede, berhati-hati dia tadi itu dalam bekerja tidak mengambil kecuali dari jalan yang halal yang diridhoi oleh Allah. Coba kalau sekarang, jangan pulang mas ya kalau nggak bawa duit. Segala cara jadinya. Koruptor itu, mereka itu berani mengambil duit negara dengan bermiliar-miliar bahkan bertriliun-triliun. Itu adalah karena tuntutan yang ada di dalam rumah, saudara. Padahal kebutuhan manusia itu cuma satu piring. Padahal kebutuhan manusia tadi itu hanya menutup badan. Padahal kebutuhan manusia itu rumah yang sederhana. Tapi karena tuntutannya terlalu besar, maka jadilah bandit-bandit mereka tadi itu. Kaifa bikum idza tagha nisaukum? Bagaimana jika kalian semuanya mendapatkan zaman wanita-wanita di zaman tadi itu sudah melampaui batas? Makna yang lain melampaui batas. Wanita-wanita tadi itu perasaan malu sudah tidak ada. Mereka tampil dengan vulgar. Bahkan mereka tampil dengan bangga, merangsang kepada pemerhatinya, orang yang melihatnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menggambarkan sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan yang dia tadi itu adalah termasuk orang-orang yang penghuni neraka yang aku tidak menyaksikan. Artinya bukan ada di zamanku, nanti di akhir zaman. Golongan pertama, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baghad yadribuna bihi dhuhuran nas. Ada beberapa kaum yang dia tadi itu membawa cemeti yang dia seenaknya sendiri memukul punggung orang-orang di sekitarnya. Gambaran pemimpin yang zalim, yang dia tadi itu otoriter, tangan besi, menindas rakyatnya. Yang kedua yaitu wanisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnibatil bukht. Ada perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian telanjang. Tentunya kalau berpakaian nggak telanjang. Telanjang ya berarti nggak berpakaian. Tapi Nabi menggambarkan berpakaian telanjang. Di zaman Nabi nggak ada, sekarang banyak. Berpakaian tapi ketat. Berpakaian tipis.
Sebenarnya manusia itu berpakaian untuk menutup aurat, kan begitu tujuannya. Tapi kalau sekarang pakaian tadi itu bukan untuk menutup aurat, bahkan untuk menampilkan dirinya dengan penampilan yang sangat menarik dan erotis. Kerudung itu untuk menutup aurat kepala. Kalau sekarang enggak, dibuat cantik-cantikan, separuh yang ditutup, yang separuh kelihatan semuanya. Bukan untuk menutup aurat. Akan terjadi perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, dia melenggak-lenggokkan badannya untuk mencari perhatian orang-orang yang memandangnya. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya? Biduan-biduanita yang di atas panggung, dia melenggak-lenggokkan badannya, dia berjoget-joget, dia menyanyikan itu dan ini, menari-nari di atas panggung untuk mencari perhatian, bahkan mendapat nilai, bahkan mendapat medali, bahkan mendapat piala. Ru'usuhunna ka'asni batil bukhud, kepala mereka tadi itu seperti punuk unta. Ini hadis Rasulullah, hadis sahih. Kepala mereka tadi itu dibentuk seperti punuk unta, disasak, kadang-kadang dibuat model bundar seperti es krim, belum dikasih macam-macam ada di kepalanya. Bagaimana Nabi menggambarkan wanita yang demikian? La yadkhulnal jannah, perempuan yang demikian gak masuk surga. Wala yajidna rihaha, perempuan yang demikian ini tidak boleh mencium bau surga. Rasa surga gak dikasih, apalagi memasukinya. Wa inna rihaha la tujadu min masirati 500 am. Baunya surga, rasanya surga itu dapat dirasakan sebelum masuk surga 500 tahun perjalanan. Kalau Anda jalan 500 tahun, berapa mil kira-kira? Berapa kilo? Nggak berhenti. Jika Anda mendekat ruangan AC, AC kuat, dibuka pintunya, belum sampai 5 meter udah terasa bau AC-nya. Kalau mendekat kamar pengantin, terbuka pintunya, waduh 10 meter udah baunya sudah dapat dicium. Begitulah juga sebelum masuk surga 500 tahun perjalanan, rasanya surga, sejuknya surga, baunya surga dapat dirasakan. Perempuan yang model demikian tidak dapat memasuki surga. Jangan masuk, baunya surga nggak dapat, artinya jauh daripada surga Allah Subhanahu. Hati-hati, hati-hati. Itu sudah digambarkan loh sama Rasulullah. Sudah digambarkan sama Rasulullah, di akhir zaman akan terjadi perempuan yang udah melampaui batas. Jaga anak-anak Anda, nggak usah dapat medali, yang penting masuk surga. Nggak usah dapat juara, yang penting masuk surga. Jadikan perempuan yang seperti Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, perempuan yang menjaga aurat, perempuan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fasakha syababukum, bagaimana jika kalian menemui zaman pemuda-pemudanya fasik? Kalau pemuda zamannya Rasulullah jadinya seperti Sayyidina Ali, jadinya seperti Sayyidina Umar, jadinya seperti para sahabat yang luar biasa, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Pemuda nanti di akhir zaman akan jadi fasik. Mereka menjadi pecandu narkoba, pecandu minuman keras. Mereka banyak melacur. Mereka bernyanyi terus, jarang mengaji, lupa kepada Allah, memakmurkan kafe, memakmurkan diskotik, meramaikan acara-acara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Badannya seperti lukisan, badannya ditato seperti lukisan. Kemudian telinga mereka ada anting-antingnya, rambutnya dibuat model-model, ada yang kiwir-kiwir, ada yang kadang-kadang kanan dipelontos, kiri dipelontos, tengahnya jemekrok. Dianggap itu penampilan yang hebat.
Padahal kalau diperhatikan seperti apa, Pak? Nah, Ayam. sikatnya kakus. Ini adalah satu hal yang memalukan umat Islam yang punya Nabi Muhammad yang hebat, yang berakhlakul karimah. Umat Islam yang di Indonesia yang punya wali songo. Umat Islam yang di Indonesia yang dipimpin oleh para habaib dan ulama-ulama yang saleh. Pakaiannya seperti begitu. Pemuda-pemudanya seperti begitu. Ini bukan Amerika. Ini bukan Eropa. Ini adalah bukan negara kafir. Ini mayoritas umat Islam. Bahkan negara yang paling kuat Islamnya ada di atas dunia ini. Kemudian demikian keadaannya. Kata Nabi sudah menggambarkan, bagaimana jika kamu menemui zaman pemuda-pemudanya ternyata fasik. Kemudian wataraktum jihadakum, kamu meninggalkan jihad. Nggak ada lagi yang berjihad, nggak ada lagi yang membela agama. Jihad itu jangan dikategorikan dengan pedang. Jihad itu jangan diidentikan dengan bom. Jihad itu kamu mengajak orang tobat kepada Allah. Kamu mengajak orang yang nggak sholat untuk melaksanakan sholat. Kamu mengajak orang yang nyanyi untuk mengaji. Kamu mengajak orang yang tidak puasa untuk berpuasa. Jihad itu juga melawan hawa nafsu kamu. Jangan kamu menuruti syahwat. Jangan kamu melampiaskan nafsu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad yang paling utama. Itu jihad yang paling besar. Baja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar jihadun nafas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di akhir zaman gak ada lagi yang berjihad, gak ada yang lagi bela agama. Ya tentunya harus siap jihad melawan musuh Allah. Hati-hati Pak. Umat Islam ini dimusuhi, sekalipun umat Islam itu cinta kedamaian. Islam ini cinta kedamaian. Cuma ada aja yang membawa aliran-aliran permusuhan. Itu aliran-aliran permusuhan itu memang disengaja didukung oleh Yahudi, didukung oleh Amerika, didukung oleh orang-orang kafir. Dua aliran itu sudah paham semuanya. Siapa yang nggak ngerti dua aliran itu? Aliran yang pertama mengatasnamakan Ahlul Bait, mengatasnamakan bait, tapi bukan gitu ajaran Ahlul Bait. Nggak ada ajaran Ahlul Bait pada begitu. Dia berkeyakinan inilah iman, yang nggak sama dengan dia adalah kafir. Aliran yang kedua benci kepada habaib, benci dengan aulia, sehingga wiritannya syirik. Hadir maulid syirik, hadir tahrir syirik, ini syirik. Dia menyatakan inilah beriman, yang nggak sama dengan dia adalah kafir. Sehingga dua aliran ini jika ada pada satu daerah pasti saling perang. Terjadi di Irak saling bunuh, saling perang. Terjadi di Suriah saling perang. Terjadi di Yaman saling perang. Terjadi ada di Mesir saling perang. Terjadi di Libya saling perang. Di mana-mana peperangan tadi itu ternyata ada dua aliran ini. Aliran pertama jika membunuh aliran yang kedua, dia tidak merasa menyesal. Kenapa? Yang dibunuh kafir. Begitu juga aliran kedua membunuh aliran yang pertama, dia tidak merasa menyesal. Kenapa? Dia meyakini yang dibunuh adalah kafir. Masuk masjid, bom bunuh diri, dor. Mati semuanya. Itu yang mati bukan orang Islam, orang kafir. Terus demikian. Karena itu kalau kepingin Indonesia aman, nih mudah-mudahan didengar sama polisi, sama pemerintah. Kalau kepingin Indonesia aman, satu caranya, jadikan Indonesia bumi ahli sunnah wal aman. Ini saking tidak punya senjata Pak orang-orang itu di Indonesia. Kalau punya senjata, tembak-tembakan guys. Aliran ini nggak boleh ada. Kalau semenjak ada aliran itu pasti akan terjadi perang saudara, pasti. Kenapa? Karena mereka meyakini, mengklaim dirinya beriman, selain diri mereka, kelompok mereka adalah kafir. Itu doktrinnya mereka. Jihad itu adalah bukan dengan membunuh. Jihad itu adalah menebar kedamaian, mengajak orang untuk tobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah. I'la kalimatillah, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dakwah, dengan majlis yang demikian ini.
Tiga hal ini digambarkan di akhir zaman akan terjadi. Perempuan melampaui batas, pemuda menjadi fasik, tidak ada yang memikirkan jihad fisabilillah. Tapi kita harus paham loh ya, bahwa kita umat Islam dimusuhi. Tuh lihat bagaimana, ya Allah, nasibnya umat Islam di Bosnia dulu bagaimana? Gak salah mereka dibunuhi. Tuh lihat bagaimana di Chechnya dulu dibunuhi. Sekarang di Rohingya, di Myanmar, katanya Buddha adalah agama perdamaian. Tuh lihat bagaimana mereka dibunuh, Pak. Diajak mereka ke Malaysia katanya, diantarkan di tengah laut, ditembaki di tengah laut. Ribuan mereka dibunuh, anak-anak kecil pun dibunuh. Nggak ada, Pak. Karena itu umat Islam harus siap jihad. Ya jangan mengada-ngadakan jihad, jadi teroris nanti ende. Kalau sudah mereka orang kafir mau menyerang kita, maka kita jangan jadi pengecut. Kita harus siap untuk membela agama Allah. Sekalipun kita harus gugur dan tewas melayakkan nyawa kita. Begitu umat Islam. Para sahabat mendengar keterangan Nabi begitu kaget. Ya Rasulullah, wa ka'inu dzalika ya Rasulullah. Apakah itu terjadi ya Rasul? Yang disaksikan zamannya Nabi nggak ada begitu. Perempuannya baik-baik, pemudanya soleh-soleh, dan mereka adalah orang bersemangat membela agama Allah, jihad. Apakah itu terjadi ya Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi wa asyhadu minhu sayakun. Demi yang jiwaku ada di tangannya, yang lebih dahsyat daripada itu akan terjadi. Kaget sahabat, itu sudah luar biasa, masih ada yang lebih dahsyat. Apa yang lebih dahsyat ya Rasulullah? Wa ma asyhadu minhu. Apa yang lebih dahsyat daripada itu ya Rasul? Kaifa idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Bagaimana jika kamu sekalian tidak ada yang mengajak ke berbuat baik dan tidak ada yang mencegah daripada kemungkaran? Nggak ada lagi orang yang ngajak sholat, nggak ada lagi orang yang ngajak ngaji, nggak ada lagi orang yang menasihati orang yang minum khamr, orang yang berjudi, nggak ada lagi. Anda lihat bagaimana itu perempuan-perempuan yang goncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, belum kawin udah goncengan, ada yang inget kan? Nggak ada lagi. Anda lihat ada di muka masjid, kadang-kadang sholat Jumat, tukang becaknya nggak sholat, duduk ada di situ sampai rokokan. Ada yang ngajak sholat Jumat, nggak ada lagi yang ngajak-ngajak. Di tengah siang hari Ramadan dia minum es, ada di tengah jalan jualan es tengah jalan, ada yang mengingatkan, nggak ada lagi. Bagaimana jika kalian semuanya tidak ada yang mengajak berbuat kebaikan dan tidak ada yang mencegah kemungkaran? Padahal kita umat Muhammad sebagai umat ukhrijat linnas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu menjadi umatnya Nabi Muhammad, menjadi umat yang terbaik karena punya kriteria yang bagus. Pertama, apa sifatnya? Selalu mengajak berbuat baik dan mencegah daripada kemungkaran, serta menjadi orang yang mantap imannya kepada Allah. Ada syurut, ada ta'liq, ada syarat daripada khairiyah. Kalau syarat-syaratnya umatnya Nabi Muhammad 3 ini, amar ma'ruf nahi munkar dan iman tidak ada, maka Allah akan mencabut khairiyahnya. Khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yu'alliq khairiyat hadhihi al-ummah bil amr ma'ruf wan nahy 'anil munkar wal iman billah. Idan tafa asyurut berarti irtafa'al khair anhum. Karena itu kalau sudah syarat-syaratnya menjadi umat yang terbaik ini 3 dari itu nggak ada, berarti kebaikan umat ini akan dicabut oleh Allah. Jadi umat yang hina nantinya, Pak. Tuh lihat Anda, kita semuanya nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada yang ngajak-ngajak berbuat baik. Berangkat ke majelis ini punya mobil, berangkat sendiri. Kenapa nggak disusul teman-temannya? Kalau mau rekreasi ke kebun binatang, ke tempat hiburan, dia ajak teman-temannya, ditipu di KB.
Yang ngajak berbuat baik nggak ada. Yang mencegah berbuat kejelekan nggak ada. Kalau udah demikian, maka jadilah kita umat yang hina. Mayoritas umat Islam diadakan kemaksiatan. Sopo sing maning larang, ayo. Mereka dengan bebasnya menjual minuman khamr, padahal itu adalah perbuatan dosa besar. Di mayoritas umat Islam, sopo sing maning ngomong. Anda menjadi umat yang hina sekarang. Anda diinjak-injak martabatnya sekarang. Kenapa? Karena tidak ada amar ma'ruf dan tidak ada nahi mungkar, saudara. Sahabat kaget mendengar kabar demikian. Awakah ini tadi kayak Rasulullah? Itu terjadi ya Rasul. Itu terjadi pada umat ini ya Rasul. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun, demi yang jiwaku ada di tangannya, yang lebih dahsyat itu bakal terjadi, kata Nabi. Apa yang lebih dahsyat ya Rasul? Kata sahabat, kaifa idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa. Bagaimana jika kalian semuanya nanti menilai kebaikan adalah kemungkaran, kemungkaran adalah kebaikan. Loh, dibalik. Orang pakai jilbab, menterinya ngomong, banyak loh orang yang pakai cadar tadi itu punya penyakit HIV. Orang yang buka aurat joget-joget dijadikan, wah ini kebanggaan bangsa Indonesia, dikasih medali. Model ya? Model. Orang yang pakai serban, wah kolot ini. Katanya Habib Hasim, ono sing warah karnaval diucul iki. Kemudian orang yang buka aurat luar biasa. Kadang-kadang kita lihat pakaiannya wanita, yang laki pakai celana, yang perempuan pakai celana pendek. Kebalik. Yang laki pakai celana panjang, yang perempuan pakai celana pendek. Kebalik. Sing lanang pakai pakaian dijasi, yang perempuan malah pakai you can see. Anda lihat bagaimana ini? Itu dikatakan maju. Itu dikatakan maju. Dan itu adalah bukan satu kemungkaran, kata ini. Pakaian seperti begini ini bilang pakaian Arab. Ini memang pakaian Arab, tapi pakaian Arab yang disenangi sama Nabi. Nabi pakai dan memerintahkan daripada umatnya untuk pakai. Saya pakai begini ini saya bangga. Saya gak kecil hati masih ketemu sama gubernur kok. Walaupun ketemu dengan menteri atau presiden, kenapa pakai begini? Kurang sopan. Ini pakaian paling sopan, ini pakaian kebanggaan. Pakaiannya sahabat, pakaiannya Nabi, pakaiannya daripada para aulia. Sampai itu foto-foto. Pakaiannya Wali Songo, pakaiannya daripada pahlawan di Indonesia. Di Ponorogo kayak serban, Imam Bonjol kayak serban, Hasanuddin pakai serban, Tengku Umar pakai serban. Pernah sampai mendapatkan fotonya di Ponorogo pakai helm? Pakai serban. Kenapa? Loh, yang pakai serban dikatakan teroris. Yang teroris, yang soleh banyak. Yang menyebarkan Islam di Indonesia pakai serban. Yang teroris salahmu. Allah apa paham begitu dibiarkan di Indonesia? Salahnya pemerintah sendiri, tidak tegas. Kalau pemerintah melarang, tidak boleh. Ini adalah bumi ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah gak ada teroris di Indonesia. Yang jadi teroris kan bukan ahli sunnah wal jamaah. Salah ideologi. Karena itu, jangan kamu tadi itu menilai sesuatu yang tidak proporsional. Harus dengan jeli kamu itu berbicara. Ini sudah digambarkan sama Nabi. Bagaimana jika kamu akan menilai bahwa kemungkaran itu adalah satu kebanggaan, nilainya negatif positif, dan taat kepada Allah, patuh kepada Allah itu adalah bagaikan kemungkaran. Subhanallah. Kadang-kadang pengajian gini nih orang inteli Pak, ngomong apa tadi. Kemudian kalau
ada konser band, nggak ono. Dianggap aman, padahal di sini tidak ada yang mabuk ini. Di sini tidak ada yang narkoba, Pak. Bagaimana mereka? Subhanallah. Bagaimana kebaikan sudah dinilai menjadi seperti kemungkaran, dan kemungkaran adalah sebagai kebaikan. Itu sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat kaget. Apakah ini dzalika ya Rasulullah? Apakah itu terjadi ya Rasulullah? Wa asyaddu minhu sayakun. Yang lebih dahsyat itu akan bakal terjadi, kata Nabi. Apa ya Rasul yang lebih dahsyat daripada itu? Kaifa idza ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Bagaimana kamu jika kamu tadi itu ngajak-ngajak orang berbuat mungkar dan kamu mencegah orang berbuat baik? Ya Allah, bagaimana kamu ngajak-ngajak orang berbuat mungkar dan mencegah orang berbuat baik? Wujud sekali, wujud. Tiada no macam-macam. Asal nyoret ini tanda tangan. Akhirnya tempat-tempat kemungkaran, diskotik di mana-mana, kafe ada di mana-mana. Terjadilah banyak pemabuk-mabukan. Mari ngono. Wah, Indonesia harus ada sikap memberantas narkoba. Loh, sarangi kon gawe kok. Anda perlu tahu, Pak, Indonesia ini adalah negara nomor 3 pecandu narkoba. Negara nomor 3 pecandu narkoba. Hebat enggak? Hebat dah, enggak betul sih hebat. Anda bisa bayangkan gimana? Subhanallah. Teroris, ya kita bangga Indonesia ini bisa memberantas teroris. Teroris hanya beberapa gelintir orang ono di tengah hutan iso lho kabeh. Loh, yang mengedarkan ganja tontonan gak iso ketok. Iya, putraku nih. Model. Inilah yang terjadi, fenomena yang ada di negeri kita ini. Karena itu kita berdoa, mudah-mudahan insya Allah berkat majelis ini Allah akan merubah keadaan ini jadi baik. Dan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi, saudara. Allahu Akbar, ya. Kemudian sahabat kembali tanya, apakah ini dari ya Rasulullah? Apakah itu terjadi ya Rasul? Apakah itu terjadi ya Rasul? Maka Nabi menjawab, wa asyaddu minhu sayakun. Lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Maka Nabi menyerangkan bahwa Allah berfirman, halaftu, aku bersumpah, kata Allah, la utihanna, bakal aku akan kirim kepada mereka fitnatan, satu fitnah, yasirul halim fihi hayran, yang mana orang mengerti, orang yang pandai, orang yang bijaksana yang hidup di zaman itu bingung. Bingung, Pak. Yang hidup di zaman itu akan bingung karena fitnah. Fitnah ini fitnah agama. Anda lihat sekarang. Melok sopo kan sama saya. Bawa dalil kabeh, Pak. Bawa dalil semuanya. Ini dakwanya di Indonesia ini ngikuti dakwanya Wali Songo. Tapi yang diadakan maksiat. Wali Songo itu narik orang yang kafir menjadi beriman. Wali Songo itu narik orang yang maksiat untuk bertobat. Ini enggak, narik orang yang soleh untuk maksiat. Mari ngono ngomongi dakwah Wali Songo. Kalau ada orang nyatakan seluruh warna kuning itu adalah emas, goblok. Ono sing kuning najis, ono sing kuning basin. Kalau ada orang menyatakan orang yang membawa dalil itu adalah semuanya adalah seperti Wali Songo, goro, bodoh. Niati siji, Wali Songo tadi itu adalah bukan untuk cari duit, tapi Wali Songo tadi itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah. Wes luwih apik nek salah ngaku. Ojo belo diri dipadak-padak awake seperti Wali Songo. Ketemu kok
dokter beneran ambil dokter palsu ketok. Bakal ketemu kok orang wali dengan yang wali palsu itu bakal ketemu. Karena itu alhamdulillah kita masih bangga terhadap umat Islam di Indonesia ini, karena mereka tetap adalah umat-umat yang mengikuti salafus saleh, tidak mau berubah. Semenjak sampai yang tidak mau berubah, tetap menjadi pengikut salafus saleh, insya Allah menjadi orang yang selamat. Karena itu thariqah alawiyah dasar utamanya adalah 3. Ilzam kitabullah wa itba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Lazimi kitab Allah, pegang teguh sunnahnya Rasulullah, dan ikuti jalur ajaran daripada salafus saleh. Nek podo ojo diturut. Habib-habib, sayyid-sayyid, lek podo ada pendapat-pendapat yang tidak sama dengan habib-habib salaf, sayyid-sayyid salaf, ojo dicekel, ojo dijubut. Tinggalkan semuanya, lempar semuanya. Kiai-kiai, ustadz-ustadz, kalau mendapatkan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang tidak sesuai dengan ajaran salaf, dono, itu adalah fitnah. Jauhi semuanya. Ikuti Quran, ikuti hadis, dan salafus saleh. Selamat. Nah, itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, keadaan akhir zaman. Nah, semoga kita menjadi orang yang selamat insyaallah. Amin Allahumma amin. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ayo kita toto untuk memasuki bulan Ramadan, untuk meningkatkan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama bulan Ramadan kita jadi orang yang betul-betul menggunakan saat-saat kita semuanya untuk ibadah. Salaf dulu itu punya celengan mingguan sama celengan tahunan. Celengan mingguan sama celengan tahunan. Dia bekerja hari Sabtu, lebih daripada kebutuhannya dicelengi. Dia bekerja hari Ahad, lebih daripada kebutuhannya dicelengi. Senin begitu juga. Selasa, Rabu, Kamis celengi. Malam Jumat dibuka dor, dibuat untuk hari Jumat full ibadah, nggak mau untuk dibuat selain ibadah kepada Allah, ditinggalkan semua pekerjaannya, full ibadah. Hari Jumat adalah hari ibadah, celengan mingguan. Ada celengan tahunan. Syawal dia bekerja, dia lagi. Dzulqa'dah nyelengi, Dzulhijjah nyelengi. Selain kebutuhannya, setelah diambil kebutuhannya dicelengi. Muharram nyelengi, Safar nyelengi, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban nyelengi. Kalau sudah akhir bulan Sya'ban pecah dor, gai kebutuhan bulan Ramadan full ibadah. Iso ngakoni. Kenapa? Karena mereka menilai bulan ini bulan istimewa. Lah kalau kita akan lihat, justru bulan Ramadan kula akeh semakin sibuk pekerjaannya. Mari ngono keteteran sembahyang tarawih ini 20 rakaat didadekno 8 rakaat. Kenapa? Cepet buka tuku. Maca Qur'an keteteran, kadang-kadang 1 bulan ndak hatam belas. Coba lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wiridannya setiap hari hatam Quran. Kalau Ramadan tidak mau sama. Setiap hari 2 kali hataman. Syafi'i rogo Jambi. Lah, karena itu jenenge Dok Syafi'i. Quran kok ndak kok Syafi'i. Karena itu penting sekali untuk mengetahui bagaimana keunggulan bulan Ramadan ini. Dikatakan setiap malam itu ma min yaumin min Ramadan illa wa nazala malakan yunadiyan
yaqulu ahaduhuma ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir wa fi riwayatin adbir. Tidak berganti hari demi hari di bulan Ramadan kecuali setiap harinya dua malaikat. Dua malaikat ngajak-ngajak, ngingetkan kita semuanya. Yang pertama ngingetkan, orang yang kepingin dapat keuntungan dari Allah, ayo maju, tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadahmu. Sekarang saatnya untuk meraih keuntungan. Orang yang takut mendapatkan kejelekan, stop. Jangan diteruskan loh ya. Kalau kamu berbuat dosa di bulan Ramadan, maka di situ akan sangat Allah marah kepada kamu dan akan dilipat gandakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandek kok, ojo diteruskan. Begitu saudara. Hebat. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana pahala di bulan Ramadan. Man taqarraba fihi bi faridatin fa ka'annama taqarraba bi 70 faridah fi ghairi. Wa man taqarraba fihi bi nafilatin fa ka'annama taqarraba bi faridatin fi ghairi. Siapa orang beribadah di bulan Ramadan dengan yang fardu, maka pahalanya seperti 70 fardu di selain Ramadan. Siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan yang sunnah, maka akan mendapatkan pahala fardu di bulan Ramadan. Saya mau tanya kepada kamu, kalau ada juragan ngomong sama pegawainya, kamu bekerja di Ramadan ya, nanti gajinya kamu saya tikal 70 kali lipat. Ya apa kira-kira? Kerja masih loro kerja. Kenapa 70 kali lipat? Kalau gajinya 1 juta berarti 70 juta. Gendeng aku lagi kerja. Paham ya? Nah, begitu juga pahalanya fardu di Ramadan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Ngono iki ora sing gak nglakoni. Gendeng temenan kok. Pahala sunnah di Ramadan seperti pahala fardu di luar Ramadan. Nih, ada Hansip. Hansip dia bekerja di Ramadan dikasih bayaran jenderal. Kira-kira ya apa? Waduh, satu kehormatan bagi saya. Satu kemuliaan bagi saya. Senengnya setengah mati, mesem dia. Seneng dia tadi itu, merasa beruntung besar. Gajinya jenderal dikasihkan untuk seorang Hansip satpam mendapatkan gaji direktur. Waduh, senangnya setengah mati. Sunnah mendapatkan pahala fardu. Ngono si ana keberatan. Wassallallahu alaihi. Bodoh. Seharusnya giat, seharusnya dia bangga ada di situ, seharusnya dia berharap ada di situ. Karena itu Anda akan bisa ketemu dengan orang yang mantap imannya dan tidak mantap imannya di Ramadan. Ketok. Oh, iki wong temenan iki wong gorowan. Ketok wis, masih maulud nangis, ketok Ramadan goroy. Kenapa? Males sih. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin Ramadan tuftahu abwabul jinan wa ughliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Malam pertama bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Pintu neraka ditutup oleh Allah. Setan-setan dibelenggu. Maksudnya apa pintu surga dibuka? Gampang orang Islam masuk surga. Asal dia tadi itu mulai malam Ramadan sampai selesai Ramadan digunakan untuk ibadah, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu. Wis dibuka kali mlebu. Lho ngono ki ana wong. Parijatah. Ono sik gak mlebu surga. Ya pijet temenan wong iki. Pintunya udah dibuka tapi dia tidak masuk. Al-qablahu wal bawalu ini. Sudah dibuka tak masuk, kan bodoh. Pintu neraka ditutup. Artinya orang Islam itu tidak kebayang sudah, tidak masuk akal masuk neraka kalau dia tadi itu pernah hidup ada di Ramadan.
Lah ampunan Allah diobral seperti begitu kok ono sing mlebu. Kok ono wong boyong Banyuwangi mlebu neraka padahal tahu urip di Ramadan. Padahal pintunya ditutup, pasti nyerobot itu. Maksa itu. Pintunya ditutup kok ono sing mlebu. Setan-setan dibelenggu, setannya dibelenggu. Kenapa? Allah membantu orang beriman supaya dia tadi itu giat beribadah kepada Allah, setan nggak berkutik. Nah, kok masih ada orang maksiat? Nah, ulama di situ ada banyak berkomentar. Ada ulama yang berkomentar yang dibelenggu itu maradatus syayatin, pakar-pakar setan, jenderal-jenderal setan. Yang dibelenggu itu pakar-pakarnya setan. Sing cili-cili, kopral-koprali dicul. Karena itu kalau ada orang yang masih tetap maksiat kepada Allah di bulan Ramadan, wah, ambil setan kerucuk, kalah aku maning jenderali. Ini orang sudah tidak mantap imannya ini. Ada lagi yang menyatakan itu karena takdir, karena bekas pengaruh. 11 bulan dipengaruhi sama setan, dituruti terus. Bulan Ramadan diikat setannya, ijen dewe, tidak ada setannya. Tapi pengaruh setannya sudah mendarah daging sehingga koyok wate koyok setan. Nggak pakai setan terus koyok setan. Karena itu sampai kalau kepingin tahu manusia berwatak setan dalam Ramadan, sing marung di Ramadan setan. Ono sing gawe kopiah, ono sing gawe celana, ono sing gawe kacamata, ono sing kudungan. Yang tidak puasa, yang maksiat di Ramadan itu adalah setan. Setan ini dah ono, muncul jadi perwakilan setan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ayo diniati bulan Ramadan kita puasa dengan baik, insyaallah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Titip sahur jangan dipepet waktunya sebelum adzan subuh 20 menit mandeko. Sudah nyonyo dipepet-pepet sampai adzan. Kadang-kadang wis kurung adzan rokoknya dari separuh. Man, si durung ke adzan nih. Haram, wajib kodok. Ya. 20 menit durungnya adzan subuh Anda berhenti. Maghrib kalau sudah adzan baru makan. Kacek titik diumbi. Allah Akbar, wajib kodok. Haram, tidak boleh. Nah, les yakin baru dimakan atau diminum. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Sehat afiat zahir batin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan kita daripada belenggu nafsu dan belenggu setan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan kita orang beruntung ada di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الاخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الاوراق. كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا واولهم الى مكارم الاخلاق سبقا واوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل الا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على